Percaya atau nggak percaya AI akan menjadi keniscayaan. Ya, oke. Apalagi sekarang sedang rame-ramenya demokratisasi AI. Artinya nanti AI itu akan tersedia versi free seperti yang kalian nikmati di eh, Copilot yang teman-teman gunakan. Jadi saya ini menunjukkan nih, ini Copilot yang kita biasa gunakan, ya. Teman-teman yang nggak tahu Copilot adalah versi ChatGPT buatan Microsoft ya, yang mencune in beberapa kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak ada di ChatGPT dan melengkapinya. Salah satu kemampuannya adalah lebih up to date dari sudut pandang pengetahuan karena dia setiap hari mengindeks website, sementara kalau ChatGPT sifatnya itu pengetahuan yang tervalidasi setahun sebelumnya, ya. Selain itu Copilot juga memiliki dua versi, yaitu Copilot yang melekat secara free di Microsoft account atau Copilot yang versi work and school, ya, yang ada di email-email teman-teman yang menggunakan Office 365. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya sekedar sharing dulu terkait dengan Copilot. Copilot ini bisa diakses dari beberapa lokasi. Yang satu berada di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman menggunakan Bing gitu ya. Oke, sorry, Microsoft Edge gitu ya. Ini namanya Copilot, dulu namanya Bing Chat, tapi berubah sekarang menjadi Copilot in Edge ya. Jadi sebenarnya similar aja gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada kedua kemampuan, bisa bercakap-cakap atau menulis sesuatu ya. Ya, konsepnya dari Copilot adalah satu hal yang kita kenal dengan Gen AI atau Generative AI. Nah, yang menarik di sini teman-teman bisa lihat ini Copilot versi personal. Copilot versi personal, teman-teman bisa melihat di bagian sini ada bagian terbaru. Ini adalah aktivitas yang saya lakukan, itu tercatat di sana, ya. Dan kalau teman-teman melihat di Copilot yang satunya, ya, yang saya tampilkan di sini, ini adalah Copilot milik maribelajar.co.id. Copilot ini berbeda dengan Copilot yang teman-teman lihat tadi. Similar tapi berbeda. Berbedanya di mana? Di bagian teman-teman bagian sini ada tulisan commercial data protection. Oke. Oke, ya terus apa maksudnya dengan adanya commercial data protection? Kalau teman-teman menggunakan Copilot untuk kebutuhan organisasi, untuk kebutuhan perusahaan, seperti mengupload data perusahaan, bertanya-tanya sesuatu yang privacy, ya, atau melakukan analisis dokumen yang dimiliki dokumen perusahaan, maka saya sarankan teman-teman menggunakan Copilot versi Work and School. Copilot yang dimiliki oleh teman-teman, kalau teman-teman berada di institusi pendidikan sebagai mahasiswa atau sebagai guru di sekolah yang menggunakan Office 365, Copilot versi Work and Schools ini tersedia secara gratis juga, ya. Dan itu sudah memberikan tambahan keuntungan commercial data protection. Artinya data-data yang sifatnya privasi Anda lebih lebih nyaman ditaruh di sini. Berbeda dengan Copilot yang ini. Copilot yang ini lebih terbuka. Jadi kalau teman-teman menggunakannya untuk kegiatan seperti bertanya sehari-hari, tidak ada data privacy di sana, nggak apa-apa di sini. Masukkan di sini, ya. Jadi jangan khawatir ya, masukkan di sini. Tetap ada privacy policy di sini. Hanya saja data anonimus yang Anda masukkan, query-query prompt engineering yang Anda masukkan di sini, ya, itu akan digunakan untuk data training Copilot. Ya, jadi teman-teman harus tahu risk-nya ya, harus tahu risk-nya pada saat komunikasi seperti itu. Oke, apakah teman-teman menggunakan Copilot? Coba tulis di kolom chat ya, apakah teman-teman menggunakan Copilot? Saya sampaikan dulu ada yang jauh-jauh nih dari Gorontalo ya, oke. Selamat datang gitu ya, oke. Dari Gorontalo jauh-jauh, terus ada juga yang dari Semarang gitu ya. Semarang di sana panas apa dingin ya? Oke. Hmm, dan ada Yandri juga yang diskusi tentang keamanan data ya, Kuls ya. Memang keamanan data sekarang lagi heboh-hebohnya ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, kita lihat ya. Oke. Oke. Nah, itu. Jadi sekarang teman-teman paham, Copilot yang kalian lihat di sini adalah Copilot yang sifatnya personal dan ada juga Copilot yang biasanya work and school. Gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Tapi kan saya nggak punya account sekolah gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya account sekolah yang basisnya Office 365, teman-teman cerita deh ke salah satu guru atau salah satu prinsipal di sana untuk mendaftarkan email sekolahnya ke Office 365. Nanti bisa hubungi teman-teman Mari Belajar, nanti kita akan sangat senang banget untuk setup Office 365 di lingkungan teman-teman untuk memberikan Copilot yang versi data protection, Copilot yang data kalian yang masuk itu tidak dipakai untuk data training ya gitu. Oke.
Ambon dingin sementara di Jogja di sini lumayan agak gerah gitu ya. Apa mungkin saya pakai baju hitam ya, nggak tahu juga gitu ya. Oke, kita akan memulai agenda kita. Agenda kita diawali dengan berbagai macam solusi NLP. NLP adalah Natural Language Processing. NLP ada sesuatu yang sudah kuno, saya bilang sudah kuno karena sudah sejak zaman dahulu kala kita bicara NLP. Tetapi NLP mulai berkembang sebegitu besarnya ketika lahir satu konsep yang kita sebut dengan suatu model yang kita sebut dengan LLM, Large Language Model. Ya, Large Language Model adalah sebuah model bahasa yang memiliki kompleksitas tinggi. Cara paling gampangnya seperti itu. Model LLM ini adalah model yang dipakai oleh GPT Engine. GPT Engine adalah mesin atau otak yang menjadi back-end engine-nya atau engine di belakangnya ChatGPT. Sama dengan Copilot, engine di belakangnya itu adalah GPT model. Sama dengan mungkin teman-teman melihat beberapa solusi-solusi AI seperti Genie, seperti perspektif atau apa gitu ya. Banyak lagi solusi-solusi AI yang back-end-nya adalah GPT model. GPT model sendiri kalau teman-teman bisa lihat di websitenya, ya saya akan buka dulu beberapa websitenya terkait dengan GPT model gitu ya. Di websitenya OpenAI di situ, ya teman-teman bisa melihat ada berbagai macam GPT model di sana ya. Ada GPT model 3,5 yang kalau saya katakan cukup baru gitu ya. Ada GPT model yang versi 4 dan yang paling baru di sini adalah GPT 4 O gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa bedanya sih otak-otak ini gitu ya. Otak-otak sama makanan ya. Apa bedanya sih model-model ini? Secara sederhana, GPT 3,5 hanya mampu memproses teks. Tapi begitu GPT 4, dia bisa memproses visual, audio, video, gambar, dan sebagainya. Jadi sudah bisa multimedia content. The problem dari GPT 4 adalah resources-nya yang cukup boros, ya, cukup boros. Jadi lahirlah GPT 4.0, 4O ya, saya sebut 4O. Yang O-nya ini stand for optimize. Artinya secara biaya dia akan lebih simple, dia akan lebih murah gitu ya. Tetapi secara performa dia mendekati GPT 4 gitu ya, seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau cuma mengimplementasikan teks ya GPT 3,5 aja. Tapi kalau pengen mengimplementasikan yang lebih perform ya teman-teman bisa menggunakan GPT 4. Dan kalau teman-teman melihat terkait dengan produk-produknya di sini ya platform overview kita lihat sedikit ya. Kita akan melihat nah ini ya perbedaannya GPT 3.5, GPT 4.0 dan sebagainya. Selain itu ada beberapa juga produk-produk yang menarik yang mungkin teman-teman pernah lihat di sana ya. Oke, kita lihat di sini ada DALL-E ya. Teman-teman pasti tahu di fitur Copilot yang bisa menggenerate gambar ya. Itu adalah basisnya, otaknya adalah DALL-E gitu ya. DALL-E. Kemudian satunya lagi teman-teman juga mungkin tidak semuanya sudah mendengar ya, ada yang namanya juga Sora. Oke, membuat video dari teks ya. Oke, jadi inilah platform-platform yang basisnya natural language processing. Jadi udah udah berkembang sebegitu pesat ya. Di tahun 2035 salah seorang ahli mengatakan akan ada 3 tren yang mungkin teman-teman akan pahami bagaimana AI dan teknologi ini mengubah manusia. Ya. Oke, membuat manusia lebih cerdas ya dengan wearable. Nanti akan ada suatu wearable yang bisa dihubungkan mungkin dengan otak sehingga membuat kita lebih cerdas ya. Oke. Yang kedua, teknologi AI yang memiliki emotional model atau empati ya seperti itu. Jadi juga bukan hanya punya IQ tapi punya EQ ya. Oke. Dan yang ketiga adalah
AI surprise atau misalnya melampaui kecerdasan manusia. Itu di tahun 2035 yang diprediksi ya. Teman-teman bayangkan gitu ya, nanti AI jadi seperti apa. Oke, terlepas dari itu kita akan balik lagi ke NLP. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang solusi NLP yang ada di platform Microsoft untuk kebutuhan teman-teman secara mungkin secara ini ya, secara spesifik, mungkin bekerja di mana membutuhkan solusi untuk memahami sebuah konten atau apapun itu ya. Oke. Nanti kita akan bahas itu. Atau kemudian kita akan mengenal platform yang namanya Azure AI. Ya, Azure AI. Jadi Microsoft creating satu platform khusus yang namanya Azure AI. Oke, kenapa sih saya milih Azure AI dibanding platform yang lain? Azure AI itu start from free gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai secara gratis dengan Azure AI. Termasuk demo yang saya sampaikan di sini di hari ini kita akan menggunakan pendekatan Azure AI yang berbasis gratis. Dan pada saat teman-teman bingung untuk melakukan coding dan juga pengembangan kodenya seperti apa yang benar, best practice-nya seperti apa, maka kita akan menggunakan Copilot. Ya, teman-teman kita bisa bertanya kepada Copilot gimana kita mengembangkan solusi NLP dengan menggunakan pustaka-pustaka yang ada di Azure AI. Jadi benang merahnya antara Azure AI dan Copilot adalah Copilot akan memandu kita. Jadi kayak mentor kita, fasilitator kita untuk creating application. Azure AI menjadi library-nya yang memudahkan kita menggunakan solusi natural language processing. Ya, oke. Dan nanti saya akan menggunakan Visual Studio untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, aplikasi demo saja untuk menunjukkan bagaimana mudahnya membuat sebuah aplikasi basisnya NLP. Jadi ada 5 hal yang akan kita lakukan di hari ini. Oke, yang dari Indramayu, salam kenal ya. Semoga teman-teman di Indramayu sana dalam kondisi sehat gitu ya. Oke, salah satu mentor kita juga kalau nggak salah ya itu punya punya pasangan dari lokasi sana gitu ya. Dan saat ini hadir nggak nih di sini? Oh tidak ya. Oke. Oke, contoh solusi natural language processing modern. Oke, sekarang kita mulai dulu fokus ke NLP. Ya, NLP modern. Ya, NLP modern itu bedanya apa ya dengan NLP yang versi konvensional? Oke, NLP modern saat ini berubah karena adanya cloud. Jadi saya mau cerita dulu, NLP itu udah ada dari zaman dulu, cuma jadi keren banget karena ada cloud. Kenapa dengan adanya cloud itu makin keren? Karena dengan cloud itu jadi kebutuhan sumber daya komputasi kita menjadi almost almost limitless, unlimited, tidak ada batasan. Jadi bisa lebih modern. Contohnya teman-teman bayangkan, ya, kalau zaman dulu kita umumnya mengetikkan sebuah teks, misalnya eh, Saya saya pengen bicara ke salah satu staff. Misalnya saya berada di luar negeri nih, saya berada di Jepang misalnya. Kemudian saya kebingungan untuk mengatakan eh, kepada orang Jepang di sana untuk menghangatkan makanan saya. Umumnya yang saya lakukan adalah, oke, eh, saya mengetikkan tulisan Indonesia saya. Tolong hangatkan. Kemudian saya tekan translate, terjadi proses translation, keluar bahasanya bukan bahasa Indonesia, keluarnya bahasa kanji yang Anda juga nggak bisa baca gitu kan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda tekan play eh, tombol tombol apa ya? Tombol play speaker gitu. Kemudian dia ngomong eh, apa namanya? Dia kemudian mengatakan eh, mengatakan bahasa Jepangnya seperti apa. Contohnya, hangatkan makanan saya. Mungkin kalau kita Jepakan, atanamete kudasai, misalnya seperti itu. Tolong hangatkan. Nah, proses seperti itu kan agak awkward. Anda harus ketik dulu, terus habis itu diterjemahkan, kemudian setelah diterjemahkan Anda tunjukkan atau Anda ngomong sendiri kalau bisa. Nah, sekarang sistem natural language processing modern itu beda, ya. Oke. Begitu Anda menggunakan aplikasi seperti Bing Translator atau Microsoft Translator atau translator yang lain, teman-teman bisa ada fitur yang namanya transcribe gitu ya. Begitu diklik transcribe, mikrofonnya aktif,
orang yang Jepang itu bisa ngomong dan kemudian dia juga kita bisa membalas ya dengan mengatakan bahasa Indonesia, nanti keluar di sananya dalam bentuk bahasa Jepang gitu ya. Dan kondisi tersebut ya yang kita sebut dengan penerjemahan kontinu. Sepele, tapi kalau kalian berada di negara yang komunikasinya itu Anda nggak paham, seperti Korea, Jepang, Rusia, Prancis gitu, yang notabene mereka menggunakan bahasa sendiri, ini sangat applicable. Contohnya di taksi-taksi Jepang di situ selalu ada satu layar di situ ya, satu layar di belakang taksinya yang melakukan natural language processing modern. Jadi Anda tinggal ngomong di layar tersebut, maka itu langsung terhubung ke headsetnya si abang-abang taksi. Si abang-abang taksi tinggal ngomong bahasa Jepang, baliknya ke Anda udah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, dan guess what? Itu dilakukan dengan pendekatan on device atau embedded device tanpa komunikasi ke internet. Nah, itu ya. Oke. Kemudian contoh solusi natural language processing modern yang sekarang ada, itu ada contoh misalnya kita memfasilitasi pertukaran informasi berbasis multimedia. Ya. Kalau teman-teman menemukan sebuah gambar, kemudian gambar itu pengen tahu ada di mana, sekarang ChatGPT sudah paham, oh itu ada di sini. Ya. Oke. Kita bisa masukkan sebuah gambar gitu ya di sana, kita bisa memperoleh deskripsinya gambar ini seperti apa. Ya. Model-model seperti ini jangan salah, fasilitas ini digunakan oleh organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan seperti misalnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kendaraan sekarang untuk memvalidasi sebuah kendaraan itu layak mengajukan klaim atau tidak, hanya berbasis foto. Kemudian fotonya kan dulu dipelajari oleh manusia, enggak, sekarang dinilai oleh AI. Terjadi bagian ini penyok dengan kemungkinan seperti ini, bagian ini penyok mungkin seperti ini, tabrakannya mungkin seperti ini, nilai kredit skornya seperti ini, diizinkan untuk diklaim. Ya, natural language processing modern itu seperti itu. Ya, atau sistem moderator otomatis yang memfilter pemain video game. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan video game besar itu sudah pakai AI secara implisit. Kalau teman-teman tahu perusahaan Ubi Lembut ya, Ubisoft gitu ya, perusahaan besar yang mengembangkan eh, game-game yang cukup ternama ya. Mereka punya salah satu game yang cukup ternama untuk lomba e-sport mereka. Judulnya Rainbow Six. Di Rainbow Six itu mereka memasukkan sebuah platform AI di sana. Jadi begitu ada orang yang yel-yel kata-kata kasar, udah tiba-tiba hilang aja tuh orang. Ya, seperti itu. Oke. Pertama dikasih notif sama AI-nya, "Hei, kamu jangan kata-kata kasar." Kalau masih ngomong kata-kata kasar, dibuang tuh orang. Yang seperti itu sangat mungkin. Jadi, teman-teman bayangin ya, itu contoh-contoh solusi natural language processing modern yang sekarang ada, ya. Oke. Dan yang terakhir sekarang gitu ya, yang teman-teman bisa lihat sistem suara buatan. Jadi, saya cukup memberikan beberapa sampel-sampel suara, kemudian sampel-sampel suara itu dibuat menjadi neural voice model. Ya, kalau nggak salah ya, neural voice model. Jadi neural voice model itu rekaman suara kita A, B, C, D, X, Y, Z itu disusun ya. Suara kita, tone kita. Jadi suara saya yang mungkin berbeda dengan suara teman-teman yang lain itu disusun, dikemas dalam satu model, kemudian dengan text to speech, suara saya bisa ditirukan oleh AI. Ya. Oke, jadi udah ada deep deep apa? Deep fake gitu ya, ada entah itu ada video fake video, ada yang sudah umum digunakan di filter-filter TikTok dan sebagainya. Kemudian sekarang nanti ada suara dan sebagainya, ya. Itu sangat-sangat possible. Ya, oke. Ya. Jadi nanti bisa saja suatu saat di nisan di makam, di batu nisan makam, kita pasang sebuah IoT, yang IoT-nya kita pasang sistem suara buatan. Sistem suara buatannya itu merekam seseorang, suara-suara sampel seorang yang sudah meninggal, kemudian kita bisa bercakap-cakap dengan mereka. Natural language processing modern sampai ke arah sana. Ya, oke. Dan sistem pintu yang membuka secara otomatis berdasarkan perintah suara. Ini sangat common sekali ya. Bahkan kalau teman-teman sekarang
menuju ke salah satu penyedia jasa layanan kereta api yang di Indonesia yang cuma ada satu itu gitu ya. Sekarang teman-teman sudah tahu mereka menggunakan face recognition yang basisnya eh, apa ya? Basisnya cloud base. Running on top of Azure gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang tuh nggak usah cetak tiket kalau masuk ke gate kereta api. Nongol aja, mukanya ke capture, namanya siapa, langsung masuk. Zaman dulu kan harus nunjukin scan barcode gitu. Ini tiket saya atau enggak harus nyetak dulu ngeprint terus di scan. Sekarang cukup masuk, nunjukin muka langsung masuk. Nah, gitu. Oke ya, dan yang seperti itu sudah dilakukan juga di negara-negara yang agak maju seperti misalnya di Singapura gitu ya. Pada saat kita masuk ke bagian imigrasi gitu ya, kita cukup scan eh, paspor kita, dia akan verifikasi gambar muka kita kalau sudah sesuai. Ya, apalagi sekarang banyak banyak paspor yang basisnya paspor elektronik yang sudah di dalam paspor di bagian lembar terakhir itu ada informasi tentang biometrik Anda, itu akan lebih mudah memverifikasi secara otomatis. Nah, gitu ya. Jadi bisa berbasis suara, bisa berbasis gambar atau apapun. Oke, gitu. Kalau ada pertanyaan langsung ditaruh aja ya di kolom chat ya, supaya kita bisa banyak belajar bersama. Oke, kenapa solusi NLP yang di sini yang dibahas adalah basisnya Microsoft ya? Ini mungkin karena Mari Belajar termasuk global training provider yang diakui oleh Microsoft. Jadi kalau teman-teman tahu, teman-teman pengen pelatihan yang official, itu bisa di Mari Belajar sebagai global training provider di Microsoft. Artinya dapat sertifikat asli dari Microsoft yang mungkin ditandatangani oleh Satya Nadella kalau nggak salah ya, CEO-nya Microsoft ya. Jadi kalau ada pelatihan di sini ya, pelatihan-pelatihan yang panjang ya tentunya ya, bukan pelatihan-pelatihan pendek yang seperti ini, itu nanti teman-teman akan memperoleh sertifikat resmi dari Microsoft. Oke. Kenapa di platform Microsoft, solusi NLP di platform Microsoft itu starting from free. Ya, starting from free. Dan ada beberapa model bagaimana Microsoft ini menyediakan layanan AI. Ya. Pertama, layanan yang paling dasar kita sebut dengan Azure Machine Learning. Azure Machine Learning ini untuk pembuatan model NLP yang mungkin tidak bisa kita bayangkan secara eh, mudah atau saya katakan seperti ini. Dari 100% skenario NLP yang ada di muka bumi, 80%-nya itu adalah solusi NLP yang sifatnya common. Misalnya voice activated. Itu kan common. Saya ngobrol sama mobil saya gitu ya. Kemudian saya katakan set temperature 45 degree. Langsung ke mateng gitu ya. Oke, set temperature 26 degree gitu ya. Maka itu adalah solusi NLP yang common. Itu masuk ke skenario 80%-nya. Solusi-solusi NLP yang common lagi itu masuk ke 80%. Tapi ada 20% solusi NLP yang nggak common. Misalnya contohnya kalian pengen ngobrol dengan eh, kucing piaraan Anda atau pengen ngobrol dengan anjing piaraan Anda gitu ya. Oke. Kalau babi mungkin jarang jadi piaraan ya. Jadi mungkin kucing atau anjing. Anda pengen ngobrol. Nah, itu kan perlu natural language processing juga. Dan natural language processingnya kan beda frekuensi. Kucing dan manusia itu ngobrolnya itu berbeda frekuensinya. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian ngomong ke kucing, itu sebenarnya kucing nggak paham sama sekali Anda ngomong apa gitu. Oke. Ya, kucing pahamnya dari belayan Anda atau dari gestur Anda gitu ya. Kalau ngomong enggak. Kalau Anda pengen buat creating solution untuk bisa ngobrol sama kucing, maka kalian masuk ke kriteria 20%-nya, yaitu NLP yang non-regular. Kalau NLP yang non-regular itu kita bisa menggunakan Azure Machine Learning Studio. Jadi kalian create model sendiri. Ya, kalian create model sendiri, kalian create ngambil dataset sendiri dan sebagainya. Contohnya di kasus kucing tadi, mungkin kalian ngambil suara kucing gitu ya yang banyak di YouTube, setelah itu dimasukkan ke sebuah model dengan XGBoost atau apapun, kemudian dipetakan suara kucingnya dengan apa? Dengan perilakunya, misalnya suara kucingnya ngeong-ngeong artinya dia mau ke belakang gitu ya dan sebagainya. Dipetakan, dilatih, hasilnya sebuah endpoint API, itulah hasilnya NLP. Sehingga
Begitu Anda bisa mengarahkan ponsel Anda ke kucing tersebut, kucingnya ngomong ngeong ngeong, kemudian akan dikontakkan ke cloud, terus kemudian diartikan, oh ini kucing mau ke belakang, jadi kalau kita anterin ke toilet, misalnya seperti itu ya. Oke, itu solusi NLP dengan menggunakan pendekatan Azure Machine Learning. Kalau di atas lagi ada Azure OpenAI. Jadi teman-teman harus tahu Azure AI itu ada dua, Azure OpenAI dan Azure AI. Azure OpenAI ini Azure yang berbasis platform Gen AI, Generative AI. Generative AI itu apa sih? AI yang membangkitkan sebuah konten, ya, membangkitkan sebuah konten. Jadi bukan melakukan proses penilaian, bukan memberikan rekomendasi, enggak, tapi dia create suatu creative activity. Membuat tulisan, membuat gambar, membuat video, ini ada Azure OpenAI. Loh, lalu bedanya apa dengan dengan OpenAI versinya ChatGPT? Azure OpenAI didesain untuk organisasi yang membutuhkan Gen AI untuk di lingkungannya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, atau perusahaan-perusahaan yang berada di lini bisnis yang mengelola data-data privacy seperti healthcare dan sebagainya, mereka bisa subscribe Azure OpenAI tanpa khawatir data-datanya itu keluar atau digunakan secara anonim untuk kebutuhan training data. Gitu ya. Jadi bedanya Azure OpenAI dengan OpenAI yang sana itu bedanya di situ. Ya. Oke. Apalagi OpenAI yang gratisan, ChatGPT yang gratisan itu mutlak harus menyerahkan data aktivitas Anda sebagai proses pelatihan mesinnya. Ya, wajar saja ya, there is no free lunch. Ya, gitu. Azure OpenAI. Di atasnya lagi ada yang namanya Azure AI, teman-teman. Azure AI ini aplikasi-aplikasi yang basisnya layanan AI yang basisnya kognitif. Cognitive services, tahu ya layanan kognitif? Layanan yang ada di panca indera kita. Bersuara, mendengar, melihat, dan sebagainya. Ya, cognitive services. Itu jadi kalau kita bicara solusi NLP di platform Microsoft itu ada tiga pendekatan. Satu, kalian pengen buat platform NLP yang benar-benar baru, ngomong ke kucing misalnya, itu pakai Azure Machine Learning. Dua, kalian pengen creating solusi NLP yang bersifat meng-create sebuah konten, misalnya create konten video dan sebagainya pakai Azure OpenAI, atau kalian hanya ingin mengetahui layanan-layanan NLP yang sifatnya sangat umum, misalnya tanya jawab, ya, misalnya mengukur sebuah kata-kata tersebut, mensummarize, gitu ya. Oke. Nah, itu. Sekarang saya kasih satu ini ya, satu challenge ya. Coba teman-teman pikir, ini pakai skenario apa? Ya. Saya punya video pembelajaran ya di Mari Belajar. Video pembelajaran itu berisi orang-orang melakukan proses belajar. Nah, jadi ngajar gitu ya. Seperti ini saya lagi sharing nih. Ya, video itu berupa rekaman. Saya ingin saya ingin mensummarize ya, video itu isinya apa? Videonya itu isinya apa? Menurut kalian saya pakai solusi apa? Azure AI, Azure OpenAI, atau Azure Machine Learning? Coba, menurut kalian pakai apa? Saya ulangi ya, saya punya video pembelajaran. Anggap aja formatnya MP4 atau .avi gitu ya. Nah, video pelajaran itu mau saya ringkas, mau saya summarize. Isinya tentang apa sih? Nah, menurut teman-teman, saya pakai solusi apa? Azure AI, Azure OpenAI, atau Azure Machine Learning? Ya, coba tulis di kolom chat ya, pakai apa gitu. Atau enggak, kalau teman-teman yang nggak bisa mengakses chat, bisa resen juga boleh. Ya, dari Putro nih ya, Azure OpenAI. Dari Naila juga Azure OpenAI. Makasih banget nih teman-teman yang sudah respon, artinya mendengarkan sesi ini ya. Oke. Dari Devi juga Azure OpenAI ya, oke. Oke. Dan dari Mas Sanusi juga Azure OpenAI. Jawabannya adalah yes, betul Azure OpenAI. Pada saat kita bicara summarize,
maka ada aktivitas creativity di situ, maka Azure OpenAI. Tapi kalau pertanyaan saya adalah, saya punya video, saya pengen membangkitkan transkrip dari video itu. Transkrip ya, maka saya hanya membutuhkan Azure AI aja. Ya, transkrip tahu ya transkrip ya. Kayak teman-teman yang itu loh, yang teman-teman pernah kalau nonton nonton biasa pada subtitle nah gitu. Ya. Itu cukup dengan Azure AI. Jadi ketika ada creativity, Azure OpenAI bisa masuk ke arah sana. Thank you banget yang udah menjawab ya, Sanusi, Dewi dan sebagainya. Thank you. Oke, kita mulai lagi ya, kita lanjutkan lagi ya. Apakah Azure AI plus machine learning? Jadi platformnya Microsoft kita sebut dengan Azure AI plus machine learning. Di situ ada beberapa macam aktivitas ya. Ada Azure OpenAI Services, ada Azure AI Search untuk pencarian, ada Azure AI Content Safety untuk memvalidasi teks dan image untuk content for safety. Ya, misalnya konten untuk mengidentifikasi ini pornografi atau bukan, kata-kata yang kasar dan sebagainya itu bisa difilter oleh AI ya. Azure AI Language untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan natural language processing seperti teman-teman pengen buat chatbot, pengen buat aplikasi apa namanya search natural search atau aplikasi-aplikasi yang lain ya teman-teman bisa menggunakan Azure AI Language. Ada Azure AI Vision untuk memfasilitasi proses pemahaman visual yang dibantu oleh AI seperti memahami sebuah gambar gitu ya, memahami sebuah uh, dokumen invoice dan sebagainya dan ada yang juga ada Azure Machine Learning ya. Oke. Kita bisa visit di situ kalau teman-teman pengen mengetahui gitu ya. Saya bisa men-search di sana Azure AI gitu ya. Oke. Maka kita bisa memperoleh AI platform yang ada di Azure di sini. Ya, AI platform yang ada di sini teman-teman bisa melihat di sana ada produknya apa saja gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada product and features gitu ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ada banyak produk gitu ya. Oke. Uh, ada juga P models, ini sesuatu yang baru ya. Ini baru banget uh, model as a services. Jadi kalau teman-teman pengen buat bahasa-bahasa yang mungkin sedikit primitif seperti bahasa-bahasa tadi ya, bahasa-bahasa kita kita buka ya di sini ya sobat untuk paham nih NLP-nya model apa nih ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, smaller less compute intensive model for generative AI solution. Nah, gini ya. Jadi dia bisa meng-create in real time interaction. Nah, oke. In real time interaction. Contohnya misalnya eh, kalian tahu ya, mulai sekarang kan kadang-kadang kita mau memesan makanan tuh nggak langsung ke kasir ya, tapi ke sebuah mesin dulu. Nah, mesinnya ini bisa kita create untuk menghasilkan interaksi yang lebih cepat menggunakan suara ya. Oke. Atau teman-teman mungkin pernah dengar asisten pinter yang teman-teman pakai di mobile device. Saat ini asisten itu mulai bergeser yang tadinya itu harus berkomunikasi dengan cloud, sekarang dia bisa embedded on device dan ini eh, P3 ya, ini bisa mendukung local deployment dan sebagainya. Jadi suatu saat nanti kecerdasan buatan generatif AI itu akan melekat dalam konteks lokal tanpa terhubung ke koneksi internet ya. Tentu sesuatu yang menarik ya teman-teman ya. Oke, ya itu dia. Kemudian ada Azure AI Open Services, AI Search, AI Content Strategy, AI Speech Analytics ya untuk mengetahui call analytics ya, video captioning dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman pengen creating sebuah event terus eventnya keluar subtitlenya secara otomatis, it's possible dengan Azure AI Speech Analytics ya. Oke. Dan masih banyak lagi teman-teman bisa lihat yang ada di sana. Ya, oke. Oke, kita balik lagi situ ya. Kita sekarang akan fokus dulu ke salah satu produk. Kalau teman-teman pengen tahu atau pengen ikut kursus yang secara utuh, teman-teman bisa mengikuti AI Fundamental AI 900. Dan setelah itu teman-teman bisa ikut sertifikasi
AI fundamental Microsoft, AI 900, dan sertifikasi-sertifikasi fundamental tuh enaknya nggak expired teman-teman. Selama teman-teman hidup, itu sertifikasi nggak expired. Beda dengan sertifikasi AI Engineer Associate, itu expired setiap 2 bulan sekali, 2 bulan, 2 tahun sekali. Setelah 2 tahun, teman-teman harus recertified atau harus mengikuti tes lagi, ya. Yang surprisingly Microsoft baik banget, setelah teman-teman nanti jadi AI engineer terus sertifikasinya habis, memperpanjangnya tuh free dan nggak harus ikut ujian, tapi cuma suruh belajar dan jawab pertanyaan. Ya, menurut saya itu worth it banget. Dibanding platform-platform lain yang punya AI juga, begitu saya habis 2 tahun, saya harus ujian lagi sekitar 90 menit sampai 180 menit gitu ya, dites gitu ya, supaya menjadi seorang seorang certified untuk AI. Oke ya. Azure AI Language itu punya 6 layanan utama. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke. Yang pertama adalah kenali konsep inti. Jadi fitur layanan utama dari Azure AI Language adalah memahami konsep inti. Konsep inti ini kalau saya boleh bilang itu seperti apa ya? Ide pokok. Nah, iya, ide pokok gitu ya. Kalau zaman-zaman kita belajar bahasa Indonesia ada paragraf deduktif, induktif. Nah, ini dia bisa paham. Ya, dia bisa men-summarize ya. Tapi kalau summarize kan sudah basisnya OpenAI ya. Dia bisa paham konsep intinya tuh apa. Jadi ada sekalian bisa menyusun sekumpulan paragraf, terus carilah eh, apa namanya konsep intinya. Maka Azure AI Language itu bisa. Konsep yang sama ini dipakai kalau teman-teman lihat beberapa solution seperti Continuum, Elicit, ya seperti yang lain di mana kita masukin paper gitu ya, chat PDF gitu, begitu kita masukin paper dia bisa ini apa namanya, bisa mensimpulkan gitu ya. Nah itu basisnya sama. Kemudian dia bisa menghasilkan suatu information yang komprehensif, ringkasan. Ya, jadi ringkasan ya. Ringkasan-ringkasan sederhana ya, misalnya seperti informasi berapa tapi bukan meringkas ya. Dia bisa pahami misalnya kata ada berapa kata-kata kata-kata yang berupa subjek misalnya, dia paham gitu ya. Ada beberapa kata-kata yang tidak yang bersifat eh, objek. Nah, itu dia bisa paham gitu ya. Gitu ya. Kemudian bisa mengetahui analisis sentimen ya. Jadi kalau berkata-kata kasar bisa diukur sentimen analisisnya dan disampaikan. Oke. Oke, dia bisa membuat data percakapan ya. Dia juga bisa menyusun data-data yang tidak struktur, jadi misalnya berupa file, PDF dan sebagainya, itu bisa diproses juga ya. Dan untuk conversation sederhana juga bisa. Jadi Azure AI Language itu cukup mumpuni teman-teman untuk memberikan fasilitas komunikasi basisnya natural language processing. Ada pertanyaan dari Sanusi ya. Kalau kita ingin mengetahui judul lagu yang ada di video, Azure apa yang kita gunakan? Nah, ya. Ini kalau yang seperti ini sudah sifatnya custom ya. Custom. Jadi kalau kita bicara yang seperti itu sudah custom. Dan custom ini akhirnya kan dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi dia creating solution untuk deteksi lagu dari sebuah video gitu ya. Misalnya solusi yang kita kenal dengan Shazam gitu ya. Shazam adalah satu satu services untuk mendeteksi lagu ya berdasarkan suaranya. Nah, gitu ya. Jadi sangat possible. Jadi kalau pertanyaannya apa? Kalau yang seperti itu adalah yang versi 20% tadi yang tidak common gitu ya. Ya untuk mengenalinya. Tapi by the way, kalau kita bicara aspek yang tadi disampaikan mengenali lagu, itu cuma masalah aspek knowledge aja. Kalau di konsep AI, menambahkan aspek knowledge itu adalah menambahkan aspek yang paling mudah. Karena tinggal tambah data aja. Memperkenalkan lagu X ya, ada samplingnya, ada datanya, ini lagu X selesai. Ya kan, seperti itu. Yang sulit di Azure, di AI itu adalah aspek skillnya atau kemampuan AI tersebut untuk memahami pertanyaan-pertanyaan Anda. Makanya lahirlah konsep eh, apa namanya? Lahirlah konsep seperti prompt engineering itu untuk menyelaraskan komunikasi kita dengan AI. Nah,
Bicara pengembangan NLP, maka kita akan dihadapkan oleh banyak sekali tools yang mungkin teman-teman harus pelajari. Kalau teman-teman menggunakan skenario 20% tadi, teman-teman bisa menggunakan Azure Machine Learning Studio. Ya, jadi ada tools yang namanya Azure Machine Learning Studio. Azure Machine Learning Studio. Ya, ini ada Azure Machine Learning Studio. Azure Machine Learning Studio ini ya adalah suatu tools untuk membuat mereka menyebutnya ML as Services, Machine Learning as a Services. Alamatnya ml.azure.com. Jadi ini khusus teman-teman yang kalian lihat yang ada di sini, ini khusus teman-teman yang pengen creating a new solution basisnya NLP. Seperti tadi saya pengen mendeteksi lagu ya. Atau teman-teman pengen lebih jauh lagi, saya ingin mengkombinasikan banyak lagu ya. Ya, banyak lagu menjadi sebuah lagu. Nah, ya seperti remix gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan Azure Machine Learning Studio. Selain itu, teman-teman juga ya alamatnya di ml.azure.com ya. Teman-teman juga akan berkenalan dengan Azure OpenAI Studio. Nah, ya jadi banyak nih namanya oai.azure.com. Azure OpenAI Studio berbeda dengan Azure Machine Learning Studio. Azure OpenAI Studio ini untuk membantu teman-teman meng-creating ya endpoint ya, meng-creating endpoint untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan pengembangan ya. Untuk kebutuhan pengembangan. Kalau saya nggak milih nggak bisa nih. Ya create dulu new resources ya. Nah, itu. Jadi harus jadi Azure AI Studio, Open AI Studio itu bikin kita yang pengen creating solusi Open AI ya versi kita sendiri. Contohnya gimana versi Open AI sendiri? Misalnya saya sudah punya Open AI, kemudian saya pengen tambahkan supaya ChatGPT versi saya itu lebih paham pertanyaan yang spesifik untuk healthcare. Misalnya, tolong buatkan resep untuk file berikut. Nah, gitu ya. Langkah-langkah buat resep untuk file berikut. Kan itu spesifik sekali untuk kegiatan healthcare. Kita pakai OpenAI Studio. Ya, gitu. Jadi ada yang kedua, OpenAI Studio. Yang terakhir namanya Azure AI Studio. Microsoft buat banyak banget studio gitu ya. Nah, alamatnya ai.azure.com. Nah, ai.azure.com ini apa sih? ai.azure.com mengkombinasikan antara Azure OpenAI, OpenAI Studio, dengan AI services yang sangat common yang tadi saya sampaikan, yang basisnya kognitif. Dikombinasikan jadi satu. Ya, bahkan Azure AI Studio ini pengen mengkombinasikan juga machine learning. Makanya di sini teman-teman bisa lihat ada model katalog. Ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita bisa creating customized solution. Firasat saya sih, Machine Learning Studio dan OpenAI Studio nanti ke depannya itu akan menjadi Azure AI Studio. Ya. Cuma teman-teman harus paham dulu gitu ya. Teman-teman harus paham dulu bahwa Azure AI Studio ini, Azure OpenAI Studio ini, Azure Machine Learning Studio ini meng-creating satu keluaran yang sama ya, yaitu endpoint. Endpoint. Endpoint itu apa sih? Endpoint adalah sebuah titik ketika kita pengen ngobrol dengan AI, kita mengirimkan data ke AI, titiknya itu menjadi titik tujuan. Jadi kalau teman-teman paham konsep application programming interface, hasil dari Azure AI Studio, OpenAI Studio, dan juga machine learning itu menghasilkan API. Yang API ini berperan sebagai titik untuk menanyakan suatu. Jadi misalnya saya pengen mengambil fungsi X gitu ya. Fungsi X-nya itu berupa API nih. Jadi hasilnya Azure AI Studio adalah API. Yang API tersebut kemudian dikonsum oleh client application. Pengen itu mobile, pengen itu web, pengen itu desktop. Yang kita bisa bantu dengan bantuan Visual Studio. Entah itu Visual Studio 2022 atau Visual Studio Code. Dua-duanya bisa membantu pengembangan AI. Ya, pengembangan AI khususnya NLP.
Ya. Jadi menurut saya teman-teman udah nggak ada isu lagi untuk mengembangkan suatu software yang sulit. Yang pertama, tinggal pakai AI Studio untuk creating. Kalau perlu custom solution ya, kalau cuma perlu 80% aktivitas seperti cuma summarize dan sebagainya, ya nggak usah pakai AI Studio, pakai aja AI Service yang udah ready. Habis itu teman-teman bisa create dengan Microsoft Visual Studio untuk kliennya. Jadi AI Studio menghasilkan server API-nya, Visual Studio untuk menghasilkan klien yang komunikasi ke AI Studio. Kira-kira seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa terbayang. Oke. Ada pertanyaan juga nih dari Nur Faizin. Suno digugat pembuat lagu, masalah apa yang ada pada AI? Oke. Oke ya. Jadi gini, AI itu AI itu mereka seperti bayi yang belajar dari apa yang diajarkan oleh orang tua, gitu ya. Oke. Bayi yang diajarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Dan AI ini akan belajar dari sana. Sehingga kalau pada saat membangkitkan sebuah AI atau membangkitkan sebuah konten, entah itu konten teks atau konten video atau konten lagu misalnya, ada 80% kemungkinan konten tersebut dia comot dari konten yang lain. Coba kalian search aja ya. Oke. Search aja hasil Copilot dengan yang ada di hasil search engine. Ya, ada kemungkinan 80% konten yang ada di search engine itu di copy paste untuk menghasilkan konten yang ada di Copilot. Jadi kejadian seperti itu sangat mungkin terjadi. Sehingga tolong jangan berpikir bahwa AI itu creating something unique walaupun namanya Gen AI, creating something that apa ya, origin enggak ya. Ya, tapi AI itu akan meng-create sesuatu yang pattern based, berpola. Ya, berpola. Yang diambil dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di website dan yang lain. Oke, yuk kita mulai saja proses demonstrasi bagaimana mengembangkan AI secara lebih mudah. Oke ya, pertama saya akan coba masuk dulu ke portal.azure.com di sini ya. Saya akan masuk dulu ke portal.azure.com. Saya akan masuk ke portal.azure.com. Saya akan masuk ke Microsoft Azure, di situ saya akan masuk ke Microsoft Azure, dan yang akan saya lakukan di sini adalah saya melihat di sana, ya, saya akan create new subscription di situ, dan begitu saya punya subscription di sini, ya, saya coba punya subscription di sini, ya. Oke, saya akan create subscription saya punya resource group gitu ya. Oke, saya akan create subscriptionnya di demo. Nah, di sini teman-teman saya udah buat satu subscription di sini. Saya akan create suatu yang kita sebut dengan uh, resources computation ya untuk melakukan proses uh, pemahaman bahasa atau NLP. Di sini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali solusi. Contohnya di AI ada sekitar 2.296 solusi AI. Kalau saya pilih AI dan machine learning di sana, maka teman-teman bisa melihat ada cukup banyak produk-produk yang kita bisa gunakan. Ya, oke. Di situ ada computer vision untuk memahami visual, gambar, ada content moderator, ada custom vision, ada muka untuk face recognition, ada speech dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat di situ ada 278 cognitive services atau layanan kognitif dasar. Termasuk ada OpenAI di sana. Ada Azure AI Services. Azure AI Services ini Azure yang saya katakan memiliki sesuai jumlah panca indera Anda. Jadi dia nggak satu-satu seperti computer vision, translator, enggak, dia jadi satu 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 solution namanya Azure AI Services. Cocok kalau teman-teman pengen creating solusi yang sifatnya multidimensi, misalnya mempelajari video untuk dibangkitkan summarize, kemudian di-generate konten podcastnya, misalnya seperti itu ya. Itu bisa pakai Azure AI Services. Cuma Azure AI Services itu
Ya, plannya kalau kalian lihat di situ nggak ada yang free ya. Jadi plannya itu nggak ada yang free gitu ya. Jadi teman-teman harus harus ini ya harus eh, berbayar gitu ya. Karena isinya itu udah komplit gitu ya. Jadi kalau saya create di sini ya, teman-teman bisa lihat di situ. Hmm. Nah, pricing tiernya ini standar S0. Nah, saya coba klik view view pricing detailnya. Hmm. Pricing table, teman-teman bisa lihat nih, ini Open AI. Jadi yang memudahkan kalau kita pakai Azure AI Services itu seluruh layanan AI yang ada di sini itu cuma satu endpoint, satu titik. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti, nggak perlu ganti kalau Open AI-nya kemana, search-nya kemana. Jadi satu titik. Ini keunggulannya. Cuma ke apa ya? Tantangannya adalah ya. Jadi berbayar gitu ya, berbayar. Jadi nggak ada yang versi free. Di sini kita lihat ya. Oke. Free itu kalau kita 5.000 text record ya per bulan. Tapi begitu kita di atas 5.000 ya kita harus milih yang standar karena asumsinya itu sudah versi komersial. Standar itu untuk setengah setengah juta, 500.000 request ya. Untuk mengukur sentimen analisis, ini kata-kata positif atau enggak, itu harganya $1. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati nih, ya, hati-hati menggunakan solusi ini. Karena solusi ini berbayar kalau yang versi standar. Kalau yang versi free 5.000 teks itu free. Nah, ya, tapi begitu di atas itu ya misalnya sampai 500.000 gitu ya. Standar itu sudah berbayar sebanyak $1. Semakin besar, jadi 500.000 query itu harganya $1 ya. Oke. Nah, teman-teman bisa bayangkan tuh ya. Berapa banyak tuh ya query-nya nanti akan dihitung. Nah, jadi hati-hati di sini ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan tuh. Jadi kita creating sebuah solution AI di sana. Dan di sini teman-teman sudah lihat saya sudah membuat satu AI yang versinya free gitu ya. AI-nya basisnya language services. Jadi kalau kita meng-create sebuah layanan resources AI, di sini saya buat demo NLP Mice gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat hasilnya apa sih begitu kita creating AI. Hasilnya itu adalah sebuah endpoint. Kita lihat ya di sini. Oke, nah hasilnya seperti ini nih. Hasilnya kita punya sebuah alamat. Alamat demo kita di mana. Alamat ini digunakan untuk kita untuk memanggil layanan tersebut. Jadi ini seperti servernya. Jadi yang kita lakukan di create server yang akan memproses NLP kita. Sederhananya gitu. Create server yang akan memproses NLP kita. Server tersebut hanya bisa diakses dengan menggunakan kunci. Teman-teman bisa lihat kuncinya ya. Bintang-bintang-bintang itu ya. Oke. Kuncinya itu hanya bisa diakses. Jadi kalau kita pengen buat aplikasi yang bisa komunikasi ke server ini, dia harus punya kuncinya. Dan kuncinya ini nggak boleh sembarangan teman-teman eh, apa ya pindah-pindahkan. Dalam satu solusi biasanya diberi dua kunci. Satu kunci untuk development, satu kunci untuk production. Nah, gitu ya. Oke. Dari situ nanti teman-teman bisa melihat proses penggunaannya. Di sini ada harga dan sebagainya. Dan juga ada Microsoft Defender for Cloud. Jadi tolonglah teman-teman, kalau teman-teman dengar kata-kata Microsoft Defender ini, Microsoft Defender itu bukan cuma untuk nyeken komputer Windows 11 ya. Microsoft Defender itu macam-macam. Ada Microsoft Defender for Endpoint yang ada di Windows klien kalian. Ada Microsoft Defender for Cloud, ini untuk melindungi cloud. Ada Microsoft Defender for Office 365 dan ada juga Microsoft Defender for Server. Jadi Microsoft Defender tuh lengkap banget solusinya. Ya, oke. Nah, yang salah tuh kalau misalnya kalian punya server tapi pakainya Microsoft Defender Endpoint. Nah, itu keliru tuh. Padahal ada namanya Microsoft Defender for Server gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat berita simpang siur, masa Defender dipakai untuk server untuk melindungi data center? Ya benar sih, tapi Defender mana dulu gitu ya. Oke. Karena Microsoft Defender SKU-nya banyak banget gitu ya. Oke, dari Putra ya. Ini dari Putra.
Saya masih dalam topik ini. Apakah dari Azure AI ini kita bisa membuat aplikasi buat bisnis online dari nol hingga muncul aplikasinya di Play Store? Terima kasih. Bisa, ya. Saya katakan bisa, ya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau teman-teman pengen creating sebuah application di Play Store, ya ada. Jadi Play Store itu, lokasi Play Store itu kan semua aplikasi basisnya klien. Jadi aplikasi basis klien. Backend-nya ya sama, semuanya backend-nya ini. Backend-nya atau servernya ya ini, layanan Azure AI Language ini yang kita buat sekarang. Jadi setelah kita sudah buat create resources-nya seperti yang ini, teman-teman akan dapat key and endpoint yang seperti ini. Key and endpoint ini yang akan kita pakai untuk creating sebuah application. Jadi langkah pertama adalah buat resources di Azure, pilih yang SKU-nya free, untuk NLP, creating seperti ini. Tapi yang seperti ini hanya berlaku untuk 80% skenario yang saya katakan. 20%-nya skenario-skenario yang aneh-aneh seperti yang tadi saya sampaikan, itu nggak bisa pakai ini. Kalian harus creating Azure Machine Learning Studio. Oke ya, setelah saya sudah punya key dan juga endpoint-nya, maka yang saya lakukan adalah ngapain? Yang saya lakukan adalah saya buka Visual Studio. Ya, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code atau Visual Studio 2022. Ya, saya pilih Visual Studio 2022 ya, karena akan lebih mudah untuk mengembangkan sebuah aplikasi, khususnya untuk aplikasi-aplikasi basisnya rich client. Aplikasi-aplikasi yang tampilannya itu seperti basisnya mobile apps, seperti tampilannya desktop apps, itu lebih enak pakai Visual Studio 2022. Tapi kalau teman-teman ngembangin aplikasi untuk riset, misalnya untuk menggunakan Python, atau aplikasi menggunakan web, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan Visual Studio Code, karena lebih kenceng. Ya, oke. Di sini saya akan cari yang paling gampang, yaitu Console Apps. Khusus untuk pertanyaan tadi, pertanyaan dari Mas Putro, saya milih yang mana untuk creating aplikasi yang ada di Marketplace Store. Microsoft punya platform yang menurut saya sangat promising untuk aplikasi yang ada di Marketplace untuk ditaruh Play Store. Nama aplikasinya adalah Maui. Ya, ini dia. .NET MAUI App. A project for creating a .NET application for iOS, Android, Mac, Windows, and Tizen. Oh. Jadi Microsoft punya platform palu gada nih. Apa lu mau? Gua ada gitu ya. Oke. Jadi pengen itu aplikasinya untuk iOS, Android, macOS, Tizen. Tizen itu operating system yang umum ada di TV-TV Samsung gitu ya, seperti itu. Atau di wearable device. Kalian bisa creating itu dengan .NET MIUI Apps. Apa menariknya? Dibanding dengan menggunakan Android Studio, menggunakan solusi yang lain, ya Xcode, ya .NET MAUI Apps ini teman-teman cukup buat satu kode untuk back-end-nya dan beberapa kode untuk front-end, nanti bisa di-deploy jadi satu kesatuan. Jadi nggak perlu creating dua separate version, Android version, iOS version, nggak, bisa jadi satu project. Ya, tapi itu di luar scope ini ya. Jadi kalau teman-teman belajar, hubungi aja Mari Belajar. Nanti bisa share, oh kita mau belajar bareng .NET MAUI Apps. Ya. Di sini saya akan creating console project ya. Console apps-nya sendiri, kalau teman-teman lihat, Microsoft udah canggih banget. Dulu tuh Microsoft cuma Windows banget ya. Tapi sekarang bisa jalan di Linux, bisa jalan di macOS. Jadi nggak ada alasan deh nggak pakai Visual Studio atau nggak pakai .NET Framework. Dulu kan Java tuh ya, Java bisa jalan di mana-mana gitu. Tapi sekarang Microsoft juga bisa meng-create, dan yang paling menarik di Microsoft adalah mereka punya just in time runtime. Artinya, just in time runtime. Native performance ya. Jadi performanya mendekati seperti kode yang dikembangkan secara natif. Ya. Oke. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Saya akan creating console app di sini. Saya akan creating console app di sini. Saya akan create console. Jadi kalau teman-teman lihat console app ini ada banyak pilihannya. Kalau cuma khusus untuk Windows ada console apps.NET Framework. Jadi cuma jalan di Windows. Tapi kalau pengen jalan di semuanya console app saja. Saya pilih di sini ya. Saya pakai C# console app di sini. Saya buat console app NLP. Ya, oke, seperti itu. Oke, saya buat di sini repositorinya ya. Oke, saya buat di sana, saya akan klik next. Di situ saya pilih .NET 8 versi yang paling baru ya, dengan long term support. Kemudian saya akan create. Nah, ini ya. Oke. Jadi caranya setelah sudah buat servernya, kita akan buat kliennya nih. Ini kita akan buat kliennya.
Nah, ini kliennya, teman-teman. Kliennya ini cuma nampilin hello world. Terus apa gunanya kalau cuma hello? Sabar ya, kita akan mencoba mengkonfigurasikan. Tapi kan kita nggak punya pengetahuan apapun. Anggap saja saya nggak paham apa-apa. Maka yang saya bisa lakukan di sini, saya bisa minta bantuan Copilot. Ini di sini ada yang lucu nih, namanya GitHub Copilot di sini. Teman-teman bisa lihat simbol di sini. Ini adalah GitHub Copilot. Nah, ini dia. Berita baiknya GitHub Copilot itu bagi para mahasiswa yang menggunakan email Office 365, itu GitHub Copilot ini free, teman-teman. Ya. Ya, free teman-teman. Bagi teman-teman atau guru atau pendidik yang menggunakan email organisasinya juga Office 365, GitHub Copilot ini free. Jadi kalau teman-teman punya sekolah yang belum pakai Microsoft License dan juga belum menggunakan Office 365, saran saya segera apply karena banyak banget benefitnya. Contohnya di sini, GitHub Copilot ini free kalau pakai aksesnya basisnya email yang basisnya 365 work email gitu ya. Itulah kenapa Microsoft beli GitHub gitu ya. Oke, yang bisa saya lihat teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di situ sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya bisa lihat di sini extension. Teman-teman bisa manage extension dulu. Yang harus teman-teman lakukan adalah cari GitHub Copilot ya. Di sini ada GitHub Copilot dan ada gini GitHub Copilot Chat gitu ya. Oke, nah ini teman-teman harus download dulu untuk menggunakan GitHub Copilot. Oke ya. Oke. Nah, saya pilih GitHub Copilot Chat ya. Saya akan coba di sini saya buka GitHub Copilot Chat-nya. Di mana sih GitHub Copilot Chat? Teman-teman bisa lihat di sini ada view, di sini nanti akan keluar Windows GitHub Copilot Chat. Keluar nih GitHub Copilot Chat-nya nih. Ini ya GitHub Copilot Chat-nya ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bertanya nih ya. Tadi apa pertanyaannya? Saya pengen pakai Azure AI Language Services ya. Oke, kita coba tanya create code ya. Jadi saya bisa tanya gitu ya. Create C# code. Ya gini. That consume apa tadi? Azure AI. Tadi sih kita buat apa ya? Kita nama resource-nya apa nih? Kita lihat dulu nama overview. Ya, Azure AI Language Services. Nah, Azure AI Language Services. Nah, itu ya. Kita tanya yuk. Nah, ya. Oke. Kita Copilot akan berpikir maksudnya apa gitu ya. Dia akan memberikan tanya. Ya, itu kan tuh udah dibuatin kodenya tuh. Ya. Oke ya. Oke. Wah, itu. Oke tuh, udah dikasih tuh segini kodenya. Ya kan? Oke. Nah, itu. Ya. Oke. Jadi kita pakai GitHub Copilot udah dikasih langkah-langkahnya. Yang paling penting kalian harus creating yang kita sebut dengan prompt engineering secara benar. Di sini GitHub Copilot, oh iya, GitHub Copilot juga chat juga bisa paham bahasa Indonesia ya. Jadi jangan khawatir. Di sini teman-teman dia mengatakan tuh, coba install Azure AI Text Analytics di NuGet package. Nah, oke ya. You can by running following command in your package manage console. Ya udah saya pilih tools, kemudian saya cari tadi package manager ya, ini package manager, kemudian package manager console gitu ya. Kemudian saya klik copy ya. Oke, saya pastekan di situ ya. Itu dia install package AI gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ada error apa nih? Restore failed berapa? Nah, seperti itu. Kenapa nih ya? Oke, kita coba lagi ya. Oh, package doesn't exist. Oke, kita coba dulu ya. Tuh, kita coba lagi tools di sini, package managers. Nah, ini dia. Package manager settings. Cek dulu ya package manager kita apa-apa. Package sources. Oke, ini saya matikan dulu yang tidak perlu ya. Ini saya matikan nih. Nah, jadi tadi error bisa gara-gara ini. Oke, oke, saya oke kan dulu. Nah, itu ya, package source-nya NuGet, yakinkan NuGet. Saya coba pastikan lagi ya, paste lagi. Jadi mohon maaf itu karena kesalahan saya. Nah, itu kan berhasil ya terinstall ya. Nah, itu. Jadi saya punya package manager lokal di apa? Di komputer ini. Saya install ya, teman-teman bisa melihat dia install semua package yang sudah ada. Oke.
Sudah terinstall, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita creating ini ya. Ini basic sample nih. Ya, kita copy di situ, kita masukkan ke sini. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak tuh ya, ya. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, coba teman-teman perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Teman-teman bisa melihat di sini tidak ada sama sekali kode error. Tidak sama sekali kode error. Kalau saya build kodenya, ya oke. Build started, building, ya, build succeeded. Jadi kode yang dibuat oleh si AI itu 100% no error. Ya, oke, no error. Ya, tapi hati-hati teman-teman tidak bisa serta-merta memproses ini. Kenapa? Yang saya pakai di sini Azure .NET Console 8 yang sebenarnya bisa disimplify. Simplify-nya seperti apa? Saya cukup copy paste yang bagian ini. Ya, ini yang saya copy paste di sini. Saya copy paste ya. Kemudian saya bisa langsung tempel seperti ini. Nah, jadi keunggulannya yang sekarang itu saya nggak perlu buat program di CS, nggak perlu pakai static void main. Kalaupun ada tadi juga nggak error. Ya, ini saya ngikutin gaya yang ada aja gitu. Oke. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, ini karena new console template tuh kata dia. Di sini your text analytics subscription and endpoint. Oke ya. Saya pakai subscription key ya. Oke, nanti saya hapus kok. Jadi kalau kalian tahu solution key-nya juga nggak apa-apa. Saya masuk ke sini. Mana? Ini ya. Kita pilih key endpoint di sini. Sebentar. Key-nya apa? Saya copy ya di sini supaya bisa komunikasi. Saya taruh di sini. Nah, gitu ya. Oke, ketahuan deh key-nya. Terus kemudian saya copy endpoint-nya. Ini endpoint-nya saya copy. Saya masukkan sini. Gitu ya. Oke. Dan nih, saya sudah bisa terhubung. Teman-teman bisa lihat Azure Key Credential, masukin endpoint. Oke, kemudian saya buat teks. I had the best day of my life. Ya, because of you always be there gitu ya. Nah, gitu ya. Be there, be my side. Nah, gini ya. Oke. Kemudian kita ukur sentimen analisisnya di sini ya. Oke, seperti itu. Saya coba build kodenya. Sudah, kemudian saya coba run. Oke. Yang terjadi apa? Aplikasi klien kita langsung tembak ke cloud, nanyain kata-kata teks ini positif atau negatif, kemudian dikatakan teks ini 95% positif. Positif vibe. Ya. Netralnya 0,04%, negatifnya sama sekali. Oke, tidak ada. Kita ubah ya. Oke. Ya. But I hate when you are far away gitu ya. When you apa ya? Tadi kata kunci eh, ya gitu ya. Misalnya seperti ini. Far away itu gimana sih? Satu apa dua terpisah. Oke, ya seperti ini misalnya. Ya. Saya jalankan nih. Ya. Tembak lagi ke cloud dan keluar di situ. Nah, teman-teman bisa melihat negatif skornya jadi tinggi ya, 0,93. Karena ini kata-kata retoris. Tahu ya retoris ya? Ya. Ada kata-kata begitu, ada kata-kata hate. Ini sebenarnya bukan kalimat positif. Walaupun the best day of my life, tetapi saya membencinya. Nah, gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan sentimen analisis. Dan kalau kita pelajari di extension yang ada di package manager ya, itu banyak banget paket-paket API yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi kalau teman-teman bisa browse di sini azure.ai. Nah, itu saya search, teman-teman akan menemukan AI text analytic, language, question answering, conversation untuk buat percakapan, vision dan sebagainya. Ini bisa dipakai semua. Translation juga bisa. Yang penting kalian sudah creating resources free yang tadi yang ada di atas sana. Tinggal masukin key, tanya Copilot cara codingnya gimana, jadi deh. Ya, gitu kan. Oke. Nah, itu.
Bisa untuk bahasa Indonesia nggak? Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Kalau dulu saya lihat ini nggak bisa pakai untuk bahasa Indonesia, tapi kita coba ya. Kalau OpenAI udah bisa, karena large language model salah satu modelnya adalah bisa mendukung bahasa apa aja. Ya, saya sangat bahagia hari ini karena bertemu kamu cukup lama. Terima kasih sudah membuat tertawa. Nah, wah ini kata-kata ini banget ya. Kata-kata eh, perasaan banget gitu. Kita jalankan. Bisa nggak ya? Nah, bisa nggak? Ayo Rianto menilai bisa nggak nih? Ya, yes bisa. Karena saat ini language services sudah tidak bisa, sudah juga memahami bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Oke, sudah terjawab ya. Rianto ya, semoga nanti semangat untuk belajar menggunakan ini. Jadi sekarang sentimen analisis sudah mendukung bahasa Indonesia. Ya, oke. Itu dia 0,999 ini saking saking positifnya ya, 0,99. Sisanya netral, negatifnya nggak ada sama sekali. Oke, itu dia. Ya, kita tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya ya. Jadi bisa sesi ini lebih interaktif. Oke, kemudian saya pengen lebih tahu lebih dalam dia punya apa saja. Ya, kita akan masuk ke Language Studio. Ya, Language Studio. Ya, kita akan masuk di sini, kita akan coba masuk Language Studio. Apa sih Azure Language Studio? Kita lihat ya, Azure Language Studio. Jadi ini adalah tools yang khusus untuk NLP. Ada-ada aja. Tadi udah ada Azure AI Studio, ada Azure AI Studio, ada Azure Machine Learning. Sekarang ada yang khusus untuk NLP. Saya sign in dulu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya sign in di situ. Saya akan masuk ke languagecognitive.azure.com. Oke, ini Language Studio. Language Studio tujuannya adalah untuk meng-creating ya layanan-layanan yang kita lakukan di sini. Teman-teman bisa melihat yang saya lakukan di sini adalah saya memilih resources apa yang akan saya pakai gitu ya, apa yang saya pakai. Jadi saya harus menghubungkan dulu resources yang sudah saya buat. Ini ada di language resourcesnya tadi ya, demo ini. Oke, free enable, saya klik done. Jadi nanti terhubung. Jadi Language Studio itu seperti sandbox teman-teman untuk memikirkan solusi yang akan teman-teman lakukan. Dan di sini kita bisa create project yang nanti projectnya ini menghasilkan suatu kode endpoint client. Kode untuk kliennya. Jadi di sini ada berbagai macam skenario. Yuk kita lihat yuk skenario-nya apa aja. Ya. Satu, ekstrak PII. Jadi skenario untuk mengambil data-data sensitif. Jadi kalau saya hacker nih, terus saya sudah berhasil menghack data center nasional nih. Saya punya data imigrasi seluruh orang nih. Kan banyak tuh datanya. Saya capek kan. Saya pengen tahu orang Indonesia yang punya paspor dan sering pergi. Saya pengen keluarin namanya dan NIK-nya. Saya masukin datanya, saya pakai ekstrak PII untuk mengekstrak tanpa saya harus ngambil satu-satu. Nah, itu ya. Oke. Itu ya, contohnya nih language-nya. Saya pakai language-nya di sini bahasa Inggris gitu ya. Ini ya. Oke. Pakai sampel test gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat nih. Ini saya ambil contoh dokumen banking. Nah, ini ya banking. Hello bla bla bla, saya kehilangan kartu kredit dan sebagainya. Ini saya bisa ini kan. Nah, saya bisa panggil. Nah, ya. Maka dia akan ekstrak apa saja yang PII. Nah, ini. Akuntan karir itu PII itu. Nah, itu. Jadi di sini nanti ada analisisnya. PII-nya mana aja. Lama, alamat dan sebagainya. PII itu gini. Kalau teman-teman yang nggak tahu PII itu adalah informasi yang menunjukkan itu adalah siapa. Jadi kalau namanya adalah Aldo itu bukan PII karena ada ribuan Aldo. Tapi begitu alamat emailnya aldo@gmail.com ya cuma satu Aldo. Nah, itu yang disebut dengan PII. Nah, ini ya. Banyak banget nih skenarionya. Pengen tahu PII. Teman-teman silahkan masukin kolom chat pengen tahu yang mana. Bisa mencari kata kunci.
bisa mencari link entity ya. Jadi ya untuk mendefinisikan entity itu sebuah objek-objek tertentu, mengetahui lokasi, nama, ya dan organisasi itu bisa pakai, bahkan bisa mengekstrak informasi terkait kesehatan, ya dan sebagainya. Nah, ya, mengklasifikasikan teks untuk analis sentimen yang tadi sudah kita demokan, mendeteksi language ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, melakukan klasifikasi teks, gitu ya. Misalnya mengklasifikasikan teks secara umum, misalnya kalau ada kata-katanya positif dimasukkan klasifikasinya apa gitu ya. Kata-kata penyemangat, kata-kata baper gitu ya, itu dimasukin, kita buat custom klasifikasi baper gitu ya. Custom sentiment analysis, conversation untuk tanya jawab, nah, banyak banget tuh ya. Men-summarize, nah ini men-summarize masih beberapa masih preview ya. Oke. Sampai mentranslate. Nah, itu. Jadi ini adalah skenario-skenario yang umum yang kita bisa lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, yang bisa kita lakukan dengan resources yang sudah kita gunakan di sini. Ya, yang kita lakukan di sini. Kita bisa melakukan summary misalnya berapa kalimat. Misalnya maksimum 5 kalimat. Nah, ini ya. Oke, kita ambil contohnya beberapa ini sampel ya. Nah, ini kita punya sampel nih. Sampel berita tentang Microsoft mengakuisisi Activision. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba run. Hasilnya apa tuh? Maksimum berapa? 10 kalimat ya. Nah, diringkas 5 kalimat tuh, 5 kalimat. 5 kalimat. Nah, ini hasil ringkasannya. Hasil ringkasannya. Microsoft. Oke. Jadi kalau suatu saat kalian dikasih tugas sama dosen untuk meringkas, pakai ini aja ya. Oke. Bisa ya. Dan teman-teman harus paham di sini hasil komunikasinya juga berupa JSON. Jadi nanti kalau teman-teman pengen lihat kodenya, scroll ke bawah. Di situ nanti akan ada informasi, ya, informasi terkait dengan kodenya. Kalau punya teks sendiri juga bisa masuk ke sana. Nah itu ya, run the code, ya. Oke. Jadi nanti teman-teman creating open the quick start, nanti dia akan creating. Cuma kalau nggak salah sih kode-kode contohnya nanti dibuat pakai Python. Ya itu. Oke. Ini scroll ke atas sendiri ini karena masih belum selesai yang bagian result kalau nggak salah. Nah ini masih ekstraktif. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana? Teman-teman bisa pakai Language Studio dulu untuk nanti dapat kode sampelnya. Atau kalau teman-teman malas ingin langsung bertanya ke GitHub Copilot juga sudah berhasil kan tadi kan. Sudah bisa melakukan. Oke, itu teman-teman ya. Sesi kita sudah belajar cukup banyak bagaimana meng-creating solution dengan Azure AI Language, dan saya tadi sudah mendemonstrasikan meng-create resources di servernya, kemudian kita mengkonsumsinya di client Visual Studio, dan kita belajar Azure Language Studio untuk mempelajari lebih lanjut skenario apa saja yang bisa kita terapkan dengan Azure AI Language. Ya, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memperoleh gambaran sedikit bagaimana pengembangan NLP secara modern, bagaimana 3 skenario yang umum dilakukan di proses NLP, dan yang tadi skenario yang kita gunakan adalah skenario yang paling sederhana untuk memahami layanan API Cognitive Services di AI Language. Kalau teman-teman pengen explore lagi ke layanan OpenAI ataupun machine learning, mungkin nanti bisa bergabung di pelatihan yang ada yang dilaksanakan di Mari Belajar. Oke ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Ridi atas paparannya, luar biasa sekali. Kita memperoleh banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa berikan applause terlebih dahulu secara virtual kepada Pak Ridi atas wawasan yang telah diberikan kepada kita. Saya menyimak semakin merasa makin miskin ilmu, begitu ya. Dan mungkin nanti mungkin
Sobat-sobat Mari Belajar juga makin merasa yang sama dan mungkin nanti setelah pasca sesi webinar malam hari ini, apabila memang tertarik untuk mengikuti pelatihan terkait NLP ataupun terkait teknologi Microsoft yang lainnya, nanti bisa feel free untuk kontak kami di Mari Belajar, bisa melalui email ataupun Instagram kami. Kalau misalnya melalui email bisa di care@maribelajar.org ataupun bisa di Instagram ataupun di LinkedIn kami. Dan kami juga secara rutin setiap bulan melakukan perekaman podcast. Jadi nanti Sobat Mari Belajar juga bisa subscribe channel YouTube kami dan bisa tengok-tengok video podcast yang telah kami buat begitu ya, untuk nanti bisa meningkatkan lagi wawasan kita terkait teknologi, secara khusus teknologi Microsoft, karena memang Mari Belajar spesialisnya dalam bidang teknologi Microsoft gitu. Nah, silakan Sobat Mari Belajar apabila memang masih ada pertanyaan kembali begitu ya. Kalau tadi pada prinsipnya sudah ada sesi interaktif begitu ya, di pertanyaan disampaikan di kolom chat. Nah, apabila ingin langsung berinteraksi dengan Pak Ridi dan istilahnya menggunakan fitur mikrofonnya, bisa raise hand terlebih dahulu untuk nanti saya berikan akses untuk mengaktifkan fitur mikrofon. Ya, terima kasih, tim event Mari Belajar ini sudah memberikan informasi terkait beberapa sosial media kami. Jadi bagi teman-teman Mari Belajar pada yang ikut sesi webinar pada malam hari ini, bisa diklik tautan beberapa tautan yang telah dibagikan di kolom chat. Oke. Nah, kalau rasanya, cukup jelas sekali begitu ya, teman-teman ya, dari paparan yang telah disampaikan Pak Ridi tadi, kita memperoleh sekali banyak hal, informasi begitu ya, dan, betapa banyaknya produk-produk Microsoft yang kita bisa pilah dan pilih sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Oke, nah kemudian selain itu saya juga menghimbau untuk, seluruh teman-teman untuk bisa, mengisi formulir kehadiran. Tautannya sudah dibagikan di kolom chat, mungkin nanti bisa, diisi dari sekarang begitu. Di dalamnya ada pada prinsipnya tidak hanya sekedar kehadiran, namun juga ada feedback, masukan terhadap kami terkait kualitas webinar pada malam hari ini, baik itu dari sisi, konteks bagaimana pemateri dalam menyampaikan materi, kemudian dari kualitas materi, sehingga nanti barangkali kami bisa melakukan proses improvement di masa depan, sehingga nanti kita bisa hadir dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan juga menyinggung di esok hari, kami dari Mari Belajar juga akan ada namanya kegiatan MCT Summit dari pukul 13 sampai dengan 17.30. Apabila Sobat Mari Belajar yang hadir pada sesi pada malam hari ini, esok hari bisa bergabung lagi bersama kami dengan tautan yang sama, yakni di go.maribelajar.org/meeting. Oke. Nah, silakan apabila ada pertanyaan, tapi rasanya tadi semua pertanyaan sudah dijawab semuanya sih sama Pak Ridi gitu ya. Nah, mungkin kita tutup sesi malam hari ini dengan sesi foto bersama, teman-teman mungkin bisa open cam, sesaat begitu ya, untuk kita bisa capture momen pada malam hari ini sehingga, kita ada kenang-kenangan begitu ya malam hari ini. Kita tadi sudah diberikan banyak hal, wawasan yang sangat bermanfaat gitu ya terkait teknologi oleh Pak Ridi, dan kini mungkin kita coba, capture momen gitu ya, membuat kenangan pada malam hari ini. Oke, ini baru satu saja Pak Yusti yang sudah on cam. Teman-teman yang lainnya, saya tunggu beberapa detik begitu untuk bisa on cam. Saya coba aktifkan toggle remote aja, biar lebih terlihat berdekatan. Oke, ini sudah ada. Oke, terima kasih Pak Rianto. Kemudian Ibu Umi, Ibu Putro, kemudian Bapak Siprianus dan juga Kak Sulaiman, dan juga Pak Riki. Oke, nampaknya masih belum ada tambahnya sedikit-sedikit saja. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita cukupkan saja untuk menunggu yang bersedia mengaktifkan kamera. Silahkan teman-teman, sobat-sobat Mari Belajar yang lainnya, bisa menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, silakan.
Ya, terima kasih teman-teman telah hadir pada sesi malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ridi dapat bermanfaat, dapat memantik kita bisa lebih belajar lagi banyak hal bahwa memang di dunia ini banyak sekali ilmu yang mungkin diri kita saat ini masih belum menguasainya. Itu hanya sebagai pemantik dan nanti kita pelajari bersama bersama mari belajar gitu ya. Karena waktu yang terbatas dan seluruh materi telah disampaikan oleh Pak Redi, saatnya kita berpisah pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di esok hari, tepatnya di siang hari di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Selamat Redi. malam, selamat malam.